Masalahnya aku adalah seorang pelayan di rumah Nyonya Ribera, dan ketika dia meninggal, mereka memecatku. Sekarang aku harus tinggal sebagai pemulung di rumah Bibi Domitila, tapi dia menyuruhku mengosongkan kamar sebelum akhir pekan. Nyonya Ribera, dia bilang padaku bahwa setiap kali aku membutuhkan sesuatu, aku harus mencarimu. Baiklah, lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tidak ingin kau memberiku uang recehmu atau menawarkan apapun. Satu-satunya yang kuinginkan adalah pekerjaan. Jangan menangis lagi, Nona muda, jangan menangis. Aku bersumpah kalau aku akan membantumu. Kau pria yang sangat baik. Kau sebaik dia. Sedikit demi sedikit aku akan menghancurkan pernikahan ayahku dengan Estefania. Kita harus bicara, Cassandra. Kenapa kau bilang pada ayahmu bahwa ide tinggal di asrama itu adalah ideku? Kenapa kau berbohong padanya? Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, sayangku. Aku juga, Ibu. Berkat Ibu Sesi sembuh setelah digigit tarantula. Aku sempat sangat khawatir saat kau dikelilingi berbagai bahaya di pulau itu, sayang. Aku di sini lagi bersama Ibu. Ibu yang seperti terbuat dari udara yang sangat hangat. Ibu tahu bahwa sepupu rambut palsu kecil punya kakak perempuan bernama Cassandra dan dia akan bersekolah di sini. Iya, aku tahu. Dan akan ada seorang gadis baru yang terdaftar di sini. Siapa dia? Siapa namanya? Kau akan segera mengetahuinya, sayang. Era baru akan dimulai untuk sekolah ini. Apa ini akan jadi era yang nakal, Bu? Aku khawatir tidak akan seperti itu. Kenapa Ibu bilang sekolah ini memulai era baru? Nada suara Ibu terdengar seperti takut. Aku hanya punya firasat yang aneh tentang itu. Aku harap itu bukan pertanda buruk. Jadi kau sudah bertemu dengan putrinya Paman Noe, kan? Si Pirili, Cassandra sangat cantik. Dia akan sekolah di sini dan aku menawarkan bantuan karena aku vegetarian yang hebat sekali. Maksudmu veterinarian, sayang? Apapun itu. Dia agak serius. Itu pasti karena ibunya baru saja meninggal. Aku bisa melihat bayangan. Pasti bayangan Suster Fortunata yang datang menjemputku. Sampai nanti, Ibu. Sayangnya bukan seperti itu. Itu adalah bayangan tipu daya dan kejahatan. Cassandra, jika kita mulai saling berbohong, kita tidak akan bisa akur. Kau hanya melebih-lebihkan komentar sederhana yang... Sejak ayahmu dan aku menikah, kami tidak pernah mengalami hal yang membuat kami marah. Tapi dia mengatakan dia tidak suka aku ingin mengeluarkanmu dari apartemen ini. Aku bisa bayangkan bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna, Estefania. Lagi pula, pertengkaran sesekali membumbui cinta dan mencegahnya menjadi sangat membosankan. Baik Noe maupun aku tidak memiliki cinta yang membosankan dan kami tidak mau bertengkar. Kami ingin menjaga semuanya tetap damai untuk bisa selalu merasa nyaman. Jika kau berpikir kehadiranku di sini akan mengakhiri kedamaian yang selalu kau nyatakan, kau hanya perlu bilang dan aku akan pergi dari sini. Kenapa kau selalu menentang segalanya? Kenapa kau selalu bersikap defensif padaku? Apa kau yakin dengan keputusanmu? Tentu saja, Nona muda. Sudah kukatakan padamu bahwa aku tidak punya uang sebanyak dulu. Tapi uang yang kudapat dari sewa sekolah lebih dari cukup. Lagi pula, seorang gadis muda seusiamu seharusnya tidak perlu bekerja. Dia harusnya belajar. Tapi bersekolah di sini sangat mahal. Jangan khawatir. Tidak akan seburuk itu, apalagi kau hanya perlu beberapa bulan lagi untuk mendapatkan ijazahmu. Aku senang kau di sini, Suster. Tolong, bisa aku minta izin untuk menemui Suster Kepala? Baik, Pascual. Jangan membuang-buang waktumu, Estefania. Aku tidak akan memberitahumu. Kesedihan membuat orang tidak adil. Aku tidak tahu bahwa Lorena pernah menjalin hubungan dengan ayahmu.
Aku bertemu Noe bertahun-tahun kemudian. Rumah ini milikku, Cassandra. Aku tidak mengambilnya dari siapapun. Apa yang akan kau tuduhkan padaku? Tidak ada. Kita akan tinggal di apartemen yang sama. Kita harus akur. Aku hanya memintamu untuk mencoba melakukannya, Cassandra. Jangan terlalu berharap dariku. Pascual di luar bersama seorang gadis. Dia ingin bertemu denganmu. Gadis kecil itu ingin bertemu denganku atau Pascual? Mungkin keduanya, suster kepala. Mereka datang bersama. Persilakan mereka masuk. Halo Paman Pascual. Hei nak, kau mau kemana dengan membawa globe itu? Aku akan membawa ke ruang kelas. Siapa dia Paman Pascual? Dia adalah kenalanku, namanya Sonia. Dan dulu dia bekerja untuk Ibu Ribera. Senang bertemu denganmu. Namaku Sonia Gomez. Dia Dulce Maria, gadis yang disukai semua orang di sekolah, tapi paling nakal di antara mereka. Nah, mungkin Sonia akan datang ke sekolah agar dia bisa menyelesaikan sekolah menengah pertamanya. Para siswi SMP dan SMA tinggal di bagian yang berbeda di sekolah. Dan mereka benar-benar terpisah dari kami, anak-anak kecil. Tapi aku benar-benar veteran di sekolah ini. Apa maksudmu veteran? Maksudku sudah tua. Maksudku aku sudah lama di sini. Jadi aku bisa memberimu beberapa nasihat dari wanita ke wanita agar kau tahu bagaimana bergaul dengan yang lain. Baik, terima kasih Dulce Maria. Pascual, suster kepala memintaku untuk mengantar kalian berdua masuk. Apa biarawati itu pemarah? Jangan takut, dia tidak akan menggigitmu. Tentu, karena di sekolah ini orang yang selalu mengomel adalah Suster Fortunata. Nah, seperti yang sudah kukatakan, Sonia dulu bekerja untuk almarhumah Alta Gracia. Nah, gadis muda yang malang itu punya bibi yang sakit parah dan tidak dapat membantunya lagi. Dan itulah sebabnya aku di sini untuk meminta bantuan besar darimu. Kau bisa mengandalkanku jika aku bisa melakukannya. Ada apa sebenarnya? Apa ada tempat kosong di sini agar Sonia bisa tinggal di sini? Tentu saja ada tempat kosong, Pascual. Hah? Ada atau tidaknya tempat untuk gadis muda ini, aku yang akan memutuskannya, suster. Jadi tolong tinggalkan kami. Terserah padamu, suster kepala. Suster, aku melarangmu mendekatkan telingamu ke pintu untuk menguping. Suster kepala punya penglihatan sinar X. Jadi di mana Sonia? Dia berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali. Dia ingin melihat apa dia bisa bertemu dengan pria yang disebut Pascual. Aku harap pria tua itu percaya dengan cerita bahwa dia dulunya adalah pembantu Nyonya Ribera. Jangan khawatir. Ingatlah bahwa Tolomeo, si petugas kebersihan itu, menceritakan semuanya padaku tanpa sadar. Dia ceritakan orang itu benar-benar kaya. Mendiang wanita tua itu mewariskan seluruh kekayaan padanya. Kau akan lihat, dalam waktu singkat keponakanmu akan membuat kita kaya raya. Aku harap begitu, Pak Tua, karena aku muak dan lelah membesarkannya. Tenang saja. Saat-saat bahagia akan tiba berkat Pascual Huerta yang tidak cerdas itu. Lihat saja nanti, kita akan dapat banyak uang. Ya. Oh, dan kita akan bisa makan